Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, atas izin Allah kita masih bisa melanjutkan kajian kita dalam konseling pernikahan dan keluarga. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana upaya membangun layanan bimbingan dan konseling berbasis keluarga. Mari kita uraikan poin-poin utama dari bimbingan konseling berbasis keluarga. Oke. Ada satu pertanyaan, mengapa layanan BK secara khususnya ataupun layanan pendidikan secara keseluruhan harus ikut melibatkan keluarga di dalam proses layanan? Walaupun pada faktanya kita masih menemukan bahwa para orang tua bahasanya adalah menitipkan anak-anaknya untuk dididik. Mari kita lihat jawaban-jawaban yang akan kita buat sangat beragam. Tapi paling tidak kita akan menemukan situasi ataupun rasional yang menjadi dasar mengapa kita perlu melibatkan keluarga dalam layanan mereka. Oke, kita lihat realitas saat ini. Kalau teman-teman mengikuti berita yang terjadi di kita, di sekitar kita, saya ini mengambil di channel YouTube-nya Tribun, ya, karena ini ada kasus yang sedang trending ataupun muncul, yaitu ada siswi yang meninggal diduga karena bullying. Nah, coba kita putar beritanya. Dalam dugaan kasus pembulian siswa MTS Kota Mobagu, ternyata ada korban lain dalam kasus tersebut. Terungkap korban kasus bullying siswa MTS di Kota Mobagu, ternyata tak hanya satu orang. Fakta terbaru muncul, pengakuan orang tua korban lain yang anaknya diduga korban bullying, para pelaku yang sama yang menyebabkan seorang siswa bernama Bintang meninggal. Kasus dugaan bullying siswa di sebuah MTS Kota Mobagu yang menyebabkan seorang siswa meninggal menghebohkan media sosial. Warga Kota Mobagu dihebohkan dengan kabar meninggalnya Bintang, 13 tahun. Luar biasa ya, mencekam kalau menurut saya. Kondisi saat ini miris gitu ya. Di saat situasi pendidikan kita ada istilah learning loss, dampak dari pandemi, ternyata isu bully gitu ya, yang saya ikuti dari tahun ke tahun itu bervariasi malah gitu ya. Makin banyak di level yang berjenjang gitu ya. Dan bahkan sekarang muncul dampaknya itu sampai ke kematian. Dan yang saya temukan secara pribadi pun dampak dari bully ini luar biasa. Berdampak sangat buruk gitu ya bagi kesehatan mental para peserta didik kita. Terakhir kemarin saya mendengarkan curhatan orang tua yang anaknya menjadi korban bully. Anaknya sampai minta ganti nama gitu. Anaknya ingin ganti nama gara-gara dibully secara verbal oleh temannya. Kalau dilihat ceritanya sederhana gitu. Anak itu namanya Angel. Orang Sunda, Angel gitu. Tapi teman-temannya itu karena mungkin tahu bahasa-bahasa lain, dan ketika Angel itu tulisnya Angel, maka temennya itu nyeletuk gitu ya,
berkomentar, bahkan ya secara sungguh-sungguh berniat untuk menyampaikan itu ke si anak ini, Angel, nanti hidup kamu susah gitu. Kok gitu? Karena nama kamu kalau dituliskan Angel itu artinya susah. Jadi nama kamu akan membuat susah hidup kamu. Ya, dalam bahasa Jawa kan ada istilah Angel. Ya. Sampai meminta ke ibunya, ibu ganti nama saya jangan Angel. Itu luar biasa ya. Itu masih ya dalam tataran yang tidak terlalu berat gitu ya. Nah, ini yang ada di berita yang kita simak ini posisinya sudah sampai mengakibatkan meninggalnya seseorang. Dan ini termasuk ranah kriminal ya. Para pelaku dengan dengan brutal mungkin ya, memukuli, bayangkan satu orang dikeroyok oleh beberapa orang, sekuat apapun mungkin akan kalah gitu. Jadi posisinya bully ini harus diatasi dengan tuntas sampai ke akar-akarnya. Itu baru satu potret saja bahwa ada situasi yang tidak mungkin kan kita tidak melibatkan keluarga dalam proses penanganan kasus-kasus seperti ini. Oke, kalau kita lihat lagi, ini saya cuplik beberapa tema masalah yang sering muncul. Bullying, anak korban kekerasan dalam rumah tangga, narkoba, self injury. Ini luar biasa, self injury juga ternyata banyak muncul di sekitar kita ya, di anak-anak kita. Kecemasan, LGBT, adiksi game online, seks bebas, anak korban perceraian, dan masih banyak lagi yang saat ini sudah ada di sekitar kita dan ini perlu penanganan. Dan mungkin saja dituntaskan oleh para konselor, oleh para guru BK, tapi akan lebih efektif, akan lebih mempermudah dan mempercepat proses ketika ada keterlibatan orang tua, ada keterlibatan keluarga dalam proses pendampingan, dalam proses penanganan, dan mencapai perubahan yang diharapkan. Karena misalkan di sekolah kita berikan treatment yang benar, sungguh-sungguh gitu ya, tapi ketika pulang ke rumah kondisinya tidak sehat misalkan, itu akan memperburuk situasi sehingga ya tadi mungkin jadi tidak terkendali. Oke, kita lihat dari beberapa riset literatur berkaitan dengan bagaimana kondisi di sekolah itu sebetulnya. Dari tahun 90-an sudah terpotret bahwa 85% masalah siswa itu disebabkan atau bersumber dari rumah dan keluarga. Artinya anak-anak yang kondisi keluarganya, kondisi rumahnya tidak nyaman, tidak sehat untuk pertumbuhan psikologis, untuk pertumbuhan dirinya, akan membawa ketidaknyamanan itu ke sekolah, akan membawa masalah-masalah itu ke sekolah. Dan muncullah siswa-siswa yang mungkin cari perhatian, ada yang jadi biang kerusuhan, ada yang jadi si pembuli, dan seterusnya. Atau mungkin jadi anak yang terpuruk, terisolasi secara sosial, dan yang lainnya. Ya, yang berikutnya, ini posisi kalau tadi dalam konteks permasalahan. Yang ini kalau dari sisi siswa-siswa yang dapat berkembang dengan baik di sekolah, ternyata 90% ini bahwa siswa yang mampu belajar dengan baik, memiliki prestasi yang baik, itu memperoleh dukungan psikologis yang positif dari keluarga. Artinya ada dukungan yang tepat, ada
proses parenting yang baik yang terjadi dalam keluarga. Ini fakta yang harus kita cermati, yang harus kita pelajari. Apapun yang terjadi terkait dengan permasalahan itu pasti tidak akan jauh itu sumbernya dari kondisi di rumah. Ya. Sehingga ketidakberfungsian keluarga akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap perkembangan anak-anak kita, siswa-siswa kita. Nah, biasanya ketidakberfungsian keluarga ini dilatar belakangi oleh konflik, ya, kecemasan, ikatan keluarga yang lemah, atau permasalahan emosional yang dimiliki oleh salah satu anggota keluarga atau oleh seluruh anggota keluarga. Sehingga ini diasosiasikan memberikan dampak atas munculnya masalah-masalah yang kita biasa temukan di dalam kehidupan sehari-hari kita di sekolah ataupun di lingkungan kita. Jika ayah bundanya berkonflik misalkan, apakah karena faktor affair misalkan, atau faktor ketidakseimbangan relasi misalkan, ini akan berdampak pada kesehatan psikologis anak-anak kita. Nah, ini fakta-fakta yang bisa kita simak. Berikutnya, di sini menurut Ford, ya, bahwa mempelajari konseling keluarga menjadi sangat penting bagi para konselor, para guru, dan para sekolah dan wali kelas. Ya. Para guru yang bertugas menjadi wali kelas juga perlu mempelajari konseling keluarga secara hakikinya itu ya. Pemahaman dasar tentang konseling keluarga perlu disampaikan tentang bagaimana keluarga terlibat di dalam proses pendidikan. Karena bahkan ini perlu jadi kompetensi harusnya. Bagian yang tak terpisahkan gitu dari kompetensi seorang pendidik, memahami dinamika perkembangan keluarga. Nah, kenapa ini penting? Bahkan nih di James ini menyatakan bahwa ketika proses pendidikan, proses layanan tidak melibatkan keluarga, maka ini menjadi sebuah ancaman yang bisa membahayakan. Artinya tidak bisa seorang diri saja atau satu bagian saja yang bergerak menangani permasalahan ini. Harus terlibat, harus banyak unsur yang terkait itu harus dilibatkan, gitu. Sehingga tidak menjadi ancaman. Nah, sedangkan menurut Cashwell, keluarga yang sehat, healthy families that cope effectively with their problem help children succeed at school. Ini balik lagi ke kondisi yang sebelumnya, bahwa kondisi keluarga, kondisi yang baik, kondisi yang tidak baik, itu akan berkontribusi terhadap sukses tidaknya, sehat tidaknya anak-anak kita di sekolah. Nah, Cashwell menemukan bahwa keluarga yang sehat, artinya keluarga yang mampu secara efektif menyelesaikan ragam masalah yang dihadapi. Ayah bundanya punya coping strategi yang baik, punya manajemen emosi yang baik, punya komunikasi yang baik. Ini ternyata membantu para siswa mencapai kesuksesan di sekolahnya masing-masing. Ini menarik ya teman-teman semuanya. Oke, nah kalau kita lihat perkembangan saat ini, ada yang disebut dengan school family based counseling. Jadi counseling berbasis sekolah dan keluarga. Itu upaya untuk mengurangi, ini posisinya kemunculan SFBC ini atau pelibatan keluarga di dalam proses layanan pendidikan dan konseling ini ternyata bisa mengurangi perspektif negatif tentang layanan psikologis yang melibatkan keluarga.
Kita ambil kondisi di daerah kita lah, misalkan ketika guru BK memanggil orang tua, kesannya bagaimana sih? Positif atau negatif? Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Jika layanan BK-nya sudah berjalan efektif, ya artinya sudah terbangun komunikasi yang baik dengan pihak orang tua, pihak keluarga. Di sini akan terjadi kerjasama yang baik antara pihak sekolah, pihak konselor sekolah, guru BK dengan keluarga. Tapi tidak sedikit pula yang bahkan enggan untuk sekedar datang memenuhi undangan yang sudah disampaikan. Padahal undangan itu disampaikan untuk mengetahui, untuk berbagi, untuk mengeksplor ragam situasi yang berkaitan dengan kondisi anak-anak. Sehingga tidak sedikit para orang tua, para konselor, para guru BK yang melakukan home visit, berkunjung ke rumah-rumah, menggali informasi, mendatangi keluarga dan sebagainya. Nah, menurut para penggiat SFBC ini, pendekatan ini bisa mengurangi perspektif negatif tentang layanan psikologis yang melayani keluarga. Karena nanti keluarga akan diedukasi tentang bagaimana membangun komunikasi, bagaimana memahami perkembangan peserta didik atau siswa-siswanya. Nah, contoh konkret kemarin saya mengisi pelatihan di BNN. Nah, di sini temanya tentang keluarga, bagaimana membangun keluarga yang tangguh, yang bisa bisa bertahan, keluarga anti narkoba, gitu, yang tangguh. Gitu. Ternyata di dalam prosesnya itu kita membangun bagaimana orang tua memahami dirinya, memahami bagaimana kondisi dirinya, bagaimana ketika dia mengalami stres, tekanan, bagaimana mengatasinya. Begitu juga mengenali anak-anaknya, bagaimana stres yang dialami anaknya, bagaimana membantu anak mengurangi tekanan atau perasaan-perasaan kecemasan dan sebagainya. Dan itu terbukti membantu ke para orang tua mengenal siapa anaknya, lebih mengenal, lebih mampu berkomunikasi dengan lebih efektif dan seterusnya. Nah, dalam konteks membangun layanan pendidikan, layanan BK berbasis keluarga ini ada ragam unsur yang terkait dari pihak sekolah, misalkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, gitu, para wali kelas, para konselor atau guru BK, orang tua, tenaga profesional lain, psikolog, psikiater atau bidang lain yang terkait. Bisa jadi kan ada kasus yang terkait dengan hukum, misal yang sekarang terjadi terkait bully ini. Para pelaku bully yang melakukan tindakan kekerasan itu hingga berdampak meninggalnya korban, tentunya mereka perlu perlindungan hukum, tentunya perlu pendampingan psikologis. Nah, ini harus bekerja sama, harus dibangun dalam satu rantai kerjasama, satu sistem kerjasama yang baik. Oke. Ini perkembangan saat ini. Nah, kalau kita lihat konsep dasarnya, yang pertama, school-based family counseling adalah program integratif atau pendekatan integratif ya dalam konteks kesehatan mental yang intervensinya berfokus pada kondisi di sekolah dan kondisi di keluarga. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi penyelesaian masalah-masalah personal dan masalah-masalah yang ada di sekolah. Jadi masalah-masalah yang dialami oleh siswa baik di rumah ataupun di sekolah. Nah, school based family counseling ini punya penekanannya. Penekanannya adalah bagaimana nanti para konselor atau orang-orang yang terlibat itu
bekerja sebagai tim, sebagai partner, bukan bagian-bagian terpisah gitu. Misalkan pengacara nih, ini kasus yang sekarang muncul, misalkan ada 12 orang atau berapa orang yang jadi pelaku. Oke, secara tindakan mereka salah. Bahkan dituntut misalkan dengan undang-undang perlindungan anak misalkan gitu. Tapi pertanyaannya apakah mereka tidak punya hak pendampingan psikologis? Kenapa? Supaya nanti mereka punya kemampuan untuk mengendalikan dirinya setelah mereka misalkan selesai proses hukum, supaya tidak mengulangi perilaku yang sama atau menghindari, menjaga supaya tidak melakukan tindakan yang lebih parah lagi kan gitu. Nah, ini kalau diisi luarnya ada istilah guardian, para penjaga, para pengawal gitu ya. Ini biasanya berkaitan dengan kasus-kasus hukum. Nah, ini prosesnya itu terintegrasi, tidak satu-satu gitu ya. Tidak konselor sendiri gitu. Pengacara sendiri, misalkan petugas hukum kepolisian sendiri gitu. Tapi semuanya bergerak bersama-sama melihat bagaimana proses penanganan secara terintegrasi, baik di sekolah maupun di rumah. Gitu. Nah, sehingga tadi kembali ke kondisi sebelumnya, pendekatan ini gitu, merupakan yang lekat dengan kondisi kultural ataupun sangat menyesuaikan dengan kondisi yang ada di tempatnya masing-masing. Dan ini bisa membantu mengurangi stigma yang berasosiasi pada kita, pada layanan bimbingan dan konseling atau profesi kesehatan mental, sehingga bisa mengurangi itu. Oh, ternyata para konselor, para praktisi kesehatan mental itu bisa bekerja sama dalam satu setting terintegrasi untuk menangani beragam permasalahan baik di rumah maupun di sekolah. Oke, nah tapi ternyata menurut Fine and Holt ini ada beberapa masalah, ada beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam proses implementasi school-based family counseling ini. Satu, kompetensi konselor persekolahan dalam menggunakan konseling keluarga. Ya, dirasakan betul. Saya belajar bimbingan dan konseling dari sejak satu dulu. Kita baru dikenalkan dengan mungkin pengantar atau teori konseling keluarga misalkan. Tapi belum dibekali dengan skill yang mencukupi untuk bisa mengimplementasikan pendekatan konseling keluarga. Nah, belum lagi ditambah dengan isu-isu yang sifatnya personal misalkan, gitu ya. Bahkan fresh graduate mahasiswa yang lulus misalkan di usia berapa rata-rata lulus itu kan 20-an misalkan ya, 20, 25. Nah, itu kan juga berdampak pada kesiapan kepercayaan diri menggunakan pendekatan ini, karena nanti akan diserang secara personal biasanya jadi ada tanda kutip, kamu saja belum menikah mau bantu mengentaskan masalah keluarga misalkan kan gitu. Itu juga itu sensitif, tapi penekanannya bukan ke sana. Pada kenyataannya memang lulusan S1 yang rata-rata mengabdi di sekolah-sekolah gitu, memang secara kompetensi khususnya untuk implementasi konseling keluarga ini mungkin masih perlu dipikirkan dan dirancang kembali ya. Ditambahkan mungkin ada satu penambahan penyiapan. Jadi tidak hanya diantarkan dengan teorinya, tapi juga dikuatkan keterampilan praktisnya. Nah, mungkin juga itu untuk usulan untuk tim pengembang Prodi S1 dan PPK ya. Ini mungkin jadi pertimbangan nih, karena ini bahkan dari tahun 80-an sudah dinyatakan seperti itu dan sampai sekarang memang masih seperti ini ya. Masih sama lah kurang lebih seperti itu.
Yang kedua, penolakan menggunakan konseling keluarga oleh pihak terkait. Misalkan orang tua atau sebagian anggota keluarga tidak mau terlibat dalam proses layanan. Ya, kalau tidak mau terlibat, tidak akan terjadi layanan seperti itu. Itu juga mungkin bagian dari bagaimana kita mensosialisasikan profesi kita, juga mensosialisasikan strategi ini. Gitu. Karena bagaimanapun kita perlu melibatkan pihak keluarga, pihak orang tua dalam proses pengentasan masalah ini. Yang ketiga, minimnya riset dalam pendekatan ini. Mungkin di awal-awal ya, sekarang sudah mulai berkembang, walaupun ya tadi karena mungkin posisinya jarang digunakan, lebih fokus pada personal penanganan siswa-siswanya saja, ataupun ketika terlibat dengan keluarga juga belum dalam setting konseling keluarga gitu ya. Ini perlu mungkin itu untuk para mahasiswa yang sedang menyusun penelitian ini jenjang S1, S2 atau S3, menarik nih untuk dilakukan penelitian. Yang keempat, kesulitan dalam mengidentifikasi sistem keluarga konseling. Ya. Artinya para konselor belum mendapatkan informasi yang jelas tentang seperti apa sih sistem di dalam keluarganya. Sebagai informasi awal untuk membangun langkah integratif itu. Ya, kalau tidak teridentifikasi, kita tidak tahu positioning yang tepatnya seperti apa. Ini bagian dari hambatan dalam proses implementasi SFDC. Nah, yang kelima adalah kompleksitas dari dinamika sebuah sistem di dalam keluarga. Mungkin saking banyaknya masalah gitu ya, kompleks sehingga mungkin harus banyak pihak yang terlibat gitu, sehingga ini perlu diurai sedikit demi sedikit sehingga bisa dibantu dengan tepat. Nah, ini menurut pendapat Fine dan Hot tahun 1981 terkait dengan hambatan dalam proses implementasi school-based family counseling ini. Nah, kalau teman-teman searching di Google ataupun di internet, apa saja yang sudah dientaskan dengan pendekatan ini, ternyata sudah banyak juga, dari mulai kasus bully, kasus traumatik, gitu ya, dan beberapa kasus yang lain. Silakan nanti teman-teman search, bahkan ada beberapa lembaga gitu ya yang menasbihkan ini sebagai pengembang school-based family counseling ini. Menarik untuk dikaji, silahkan teman-teman mencari dengan kata kunci tadi, school-based family counseling. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fadlun qarib. Astabiqul khairat. Setiap orang berhak sejahtera, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.